semuanya, kembali lagi bersama channel kami, yakni Engineering Phantom. Hari ini kita akan membahas tentang materi probabilitas dan statistika dengan materi spesifiknya yakni distribusi binomial dan distribusi normal. Nah, di sini saya mempunyai sebuah soal yang kita tidak diketahui bahwa ini termasuk distribusi binomial atau distribusi normal. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di sini ada sebuah peubah acak X menyatakan banyak orang yang mengendarai mobil dalam keadaan mabuk. Jadi, perubahan acak X menyatakan banyak orang yang mengendarai mobil dalam keadaan mabuk. Lalu, peluang seorang mengendarai mobil dalam keadaan mabuk pada malam minggu di Amerika Serikat adalah 0,1. Jadi, peluang seorang mengendarai mobil dalam keadaan mabuk itu 0,1. Nah, jika 400 orang diperiksa secara acak, maka berapakah peluang? Yang pertama, yang ditanyakan kurang dari 32 pengemudi dalam keadaan mabuk. Lalu yang kedua, lebih dari 49 pengemudi dalam keadaan mabuk. Dan yang terakhir, paling sedikit 32, tapi kurang dari 50 pengemudi dalam keadaan mabuk. Nah, di sini kita tulis dulu diketahui. Tadi diketahui peluang seseorang mengendarai mobil secara mabuk dalam keadaan mabuk itu 0,1. Berarti kita tulis P sama dengan 0,1. Lalu banyaknya sampel itu 400 orang. Jadi kita tulis N sama dengan 400. Lalu yang ditanyakan adalah P, peluang, sebagai peluang P, terus lalu peubah acak X kurang dari 32. Kurang dari 32. Ini yang A. Lalu yang B, peluang X lebih dari 49. Lalu yang C, peluang X ini yang C kan paling sedikit 32, berarti 32 kurang dari sama dengan X kurang dari 50. Itu yang C. Nah, di sini kita sudah mengetahui di peluangnya bahwa peluangnya itu 0,1, lalu banyaknya sampel itu 400. Lalu mari kita hitung di sini. Coba ini. Yang pertama berarti mu, sebenarnya gini. Mu rumusnya banyaknya sampel dikalikan dengan peluang. Di N kali P itu sama dengan N nya 400 dikali sama 0,1. Hasilnya berapa? Ya betul 40. Lalu kita mencari sigma. Yang pertama kita tentukan Q. Kita kurang 1 kurangi peluang P. Di 1 kurangi 0,1. Yang berarti hasilnya 0,9. Nah, lalu kita akan masukkan ke rumus sigma kuadrat banyaknya sampel kali peluang kali Q di 400 dikalikan dengan 0,9 dikalikan dengan 0,9 ini kita ganti dengan 0,1. Lalu Q nya itu baru yang sudah dikurangi 1, 0,1 kali. Ini jangan lupa, ini akar, berarti ini terus akar, jadi hasilnya akar 36. Hasilnya adalah, berarti diketahui bahwa sigmanya itu adalah 6. Nah, setelah mengetahui sigma dan mu nya, kita masuk ke dalam pertanyaan yang tadi, yang A, yang ditanyakan P, peluang X itu kurang dari 32. Nah, teman-teman kita gambar dulu grafiknya di seperti ini. Kalau gambar nah gini, lalu kita arsir yang bagian kiri, kita arsir bagian kiri, kita arsir bagian ini menunjukkan arahnya ya guys. Lalu di batas ini itu batasnya 40. Lalu ini terus ini
Ini udah, tadi diketahui kurang dari 32. 30. Wah, lalu batas bawahnya itu kita kurangi dengan 0,5. Jadi 32 kurangi 0,5. Hasilnya 31,5. 31,5. 31,5. Lalu setelah kita menggambar grafik, kita masukkan ke dalam rumus. D, Z, rumusnya 31,5 yang tadi. 31,5 kurangi mu dibagi sigma. Lalu kita masukkan angkanya. 31,5 kurangi mu-nya yang tadi, berarti 40, dibagi 6. Hasilnya minus 1,41. Lalu kita masukkan ke dalam rumus bahwa dinyatakan yang tadi peluang X itu kurang dari 32. Ini berarti P tabel Z dalam bentuk tabel Z kurang dari min 1,41. Nah, berarti hasilnya adalah 0,0793. Nah, tabel Z ini bisa kalian lihat di sumber Google atau sumber lainnya. Ada dua jenis tabel, yaitu tabel T dan tabel Z. Nah, jadi yang A tadi kita ketahui bahwa kurang dari 32 pengemudi dalam keadaan mabuk itu sekitar 0,0793. Lalu kita masuk ke pertanyaan yang B. B itu ditanyakan bahwa peluang X itu lebih dari 49. Maka Z seperti yang tadi, Z 49. Nah, ini 49 ditambah 0,5 ya. Jadi 49,5 ditambah minus mu dibagi sama sigma. Lalu kita masukkan mu-nya 49,5 dikurangi dengan 40 dibagi 6 sama dengan 1,58. Lalu dengan rumus yang sama seperti yang A, kita masukkan bahwa peluang X lebih dari 49 sama dengan 1 dikurangi peluang X itu kurang dari 49. 1 dikurangi peluang X, peluang Z, tabel Z itu kurang dari 1,58. Berarti kita ambil 1,58 di dalam tabel Z itu berarti 0,94. 0,9429. Yang berarti hasilnya 0,0571. Oke. Jadi peluang X lebih dari 49 itu ketemunya 0,05. Sebagai perbandingan, saya akan menggambarkan grafiknya di seperti ini. Batas tengah itu 40. Karena ini di sebelah kanan, maka kita akan tambah dengan 0,5. Ini di sini 49 di sebelah kanan, karena 49 ditambah 0,5 sama dengan 49,5. Nah, lalu terus ini grafik yang ada di kiri itu yang diarsir di gambar yang sebelah kiri ini menunjukkan bahwa peluang X-nya itu kurang dari 49. Kan yang tadi ditanyakan adalah peluang X lebih dari 49. Berarti yang kita cari itu yang bagian yang tidak diarsir, sebelah kanan. Sebelah kanan berarti peluang X itu lebih dari 49. Nah, ketemunya berapa? Yang tadi 0,05. Lalu kita masuk ke pertanyaan ketiga, C. Ditanyakan peluang itu 32 kurang dari sama dengan X
X kurang dari 50. Saya gambarkan grafiknya dulu, seperti gini, sama seperti yang B tadi, tapi kita batas tengahnya kita tulis 40, lalu yang kedua sisi kiri kanan kita tulis dengan 50. Sininya berarti 32. Kita kurangi semua karena yang ditanyakan adalah 32 kurang dari X. Lalu X kurang dari 50. Maka kita kurangi 0,5. 32 kurangi 0,5. 31,5. Lalu 50 juga, berarti 50 kurangi 0,5. Itu 49,5. Karena X itu kurang dari 50. Nah, yang 32 ini juga karena X paling sedikit 32. Karena X paling sedikit 32. Nah, setelah mengetahui persamaan dari grafik ini, kita masukkan ke dalam rumus. Seperti yang tadi, Z karena Z-nya ada 2, maka kita tulis Z1 dan Z2. Masukkan yang tadi, 31,5 dikurangi mu 40 dibagi 6 sama dengan minus 1,417. Lalu yang Z2 49,5 kurangi mu 40 dibagi 6 sama dengan 1,583. Lalu kita kurangi antara Z1 dan Z2. Kita tulis rumusnya lagi, P peluang X peluang 32 kurang dari sama dengan X kurang dari 50 sama dengan peluang 32 tadi diketahui minus 1,417 kurang dari Z kurang dari 1,583. Maka kita kurangi tabel Z yang berada di 1,417 itu adalah 0,9. Lalu Z yang berada di tabel 1,583 yang berada di tabel Z itu 0,0793. Lalu hasilnya adalah 0,8636. Nah, jadi peluang 32 kurang dari sama dengan X kurang dari 50 itu adalah 0,8. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk pembahasan hari ini terkait distribusi binomial dan distribusi normal. Nah, ternyata soal ini itu termasuk distribusi binomial yang menghampiri distribusi normal. Jadi soal ini bisa saja distribusi normal atau distribusi binomial. Sekian, terima kasih. Kita lanjut ke part selanjutnya.